Ada dua orang yang saya kenal dengan situasi yang hampir sama persis. Keduanya punya kemampuan yang cukup. Keduanya tahu mereka butuh lebih banyak penghasilan. Keduanya sudah lama berpikir untuk maju selangkah lebih jauh. Yang satu menunggu, sudah 2 tahun. Yang satu lagi maju bukan karena lebih berani, bukan karena lebih siap, tapi karena satu hal yang berbeda di antara mereka. Dan hal itu bukan yang kebanyakan orang kira. Pertanyaannya bukan siapa yang lebih percaya diri. Pertanyaannya adalah, dari mana rasa percaya diri itu sebenarnya datang? Apakah ia datang lebih dulu sebelum kita melangkah, atau ia datang belakangan setelah kita sudah terlanjur melewati sesuatu? Saya pernah bertemu Dira Kusuma di sebuah acara kecil untuk para pekerja kreatif di Bandung sekitar 2 tahun lalu. Waktu itu dia baru saja menyelesaikan proyek desain untuk klien ketiganya. Bukan klien besar, tapi cukup untuk membuat dia bersemangat bercerita. Dia bicara cepat, tangannya bergerak-gerak, matanya hidup. Yang tidak dia ceritakan waktu itu adalah bahwa tarif yang dia pasang untuk proyek itu masih sama dengan tarif yang dia pasang untuk klien pertamanya 2 tahun sebelumnya. Dira sudah 3 tahun menjadi desainer grafis lepas. Portofolionya bagus, bukan sekadar bagus untuk ukuran pemula, bagus sungguhan. Beberapa proyeknya pernah dipakai sebagai referensi di komunitas desain lokal yang dia ikuti. Tapi ada satu hal yang tidak berubah selama 3 tahun itu. Di mejanya selalu terbuka lebih dari 10 tab browser sekaligus. Sebagian besar adalah kursus desain yang sedang dia ikuti, atau yang hampir selesai, atau yang baru dimulai minggu lalu. Satu tab khusus untuk platform freelance yang sudah dia buka setiap hari selama berbulan-bulan, tapi belum pernah dia gunakan untuk mengirim penawaran ke klien baru. Dia juga punya folder di laptopnya, namanya penawaran. Isinya 14 dokumen. Semuanya sudah ditulis, sudah diformat, sudah ada nama klien yang dituju. Tapi tidak satu pun yang pernah dikirim. Kalau kamu tanya kenapa, jawabannya selalu masuk akal. Portofolionya belum cukup kuat untuk klien sebesar itu. Nanti dulu setelah saya selesaikan kursus animasi ini, tarifnya belum pas. Saya mau riset dulu berapa yang wajar. Bukan alasan yang dibuat-buat, bukan kemalasan yang menyamar. Dira sungguh-sungguh percaya bahwa ada satu titik di mana dia akan merasa cukup siap. Dan dia sungguh-sungguh sedang berusaha mencapai titik itu. Yang tidak dia sadari adalah bahwa titik itu selalu bergeser setiap kali dia hampir mencapainya. Setiap kemampuan baru yang dia kuasai membuka kesadaran tentang kemampuan lain yang belum dia miliki. Setiap kursus yang selesai memperlihatkan kursus lain yang seharusnya dia ambil lebih dulu. Lingkarannya tidak berakhir. Karena memang tidak dirancang untuk berakhir. Dira tidak tahu itu waktu itu. Yang dia tahu adalah dia sedang berkembang. Dan berkembang terasa seperti hal yang benar untuk dilakukan. Percobaan pertama Dira terjadi sekitar 8 bulan setelah dia mulai freelance. Ada sebuah studio kreatif kecil di Bandung yang mencari desainer untuk proyek jangka panjang. Bukan perusahaan besar, tapi levelnya satu langkah dia di atas klien-klien yang biasa Dira tangani. Seorang teman yang bekerja di sana menyebut nama Dira sebagai kandidat. Dira tahu tentang lowongan itu. Temannya sudah bilang langsung. Dia punya waktu seminggu untuk mengirim portofolio dan penawaran. Hari pertama, dia buka dokumen penawaran yang sudah tersimpan di foldernya. Sudah hampir jadi, tinggal disesuaikan. Tapi waktu dia baca ulang, ada bagian yang terasa kurang tepat. Deskripsi kemampuannya terasa terlalu umum. Dia putuskan untuk memperbaikinya dulu. Hari ketiga, dia masih memperbaiki deskripsi itu. Sambil memperbaiki, dia membuka portofolionya dan menyadari bahwa 2 proyek terbaiknya tampilannya kurang rapi di layar kecil. Dia mulai merapikan format portofolio. Hari ke-6 portofolionya sudah lebih rapi. Tapi sekarang dia tidak yakin dengan tarifnya. Dia mulai riset tarif desainer lain. Menemukan angka-angka yang membuat dia bingung. Terlalu rendah terasa tidak profesional. Terlalu tinggi terasa tidak realistis untuk levelnya sekarang. Hari ke-7 tenggat waktu habis. Penawaran tidak pernah dikirim. Temannya bertanya keesokan harinya. Dira bilang dia sedang banyak proyek. Itu tidak sepenuhnya bohong, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Percobaan kedua datang 6 bulan kemudian. Kali ini bukan dari referensi teman. Kali ini Dira sendiri yang menemukan sebuah merek produk lokal yang sedang mencari identitas visual baru. Mereka mengumumkannya di media sosial dan meminta desainer yang berminat untuk menghubungi mereka langsung. Dira menyimpan unggahan itu. Dia screenshot dan simpan di folder yang sama dengan dokumen dan dokumen penawarannya.
Selama 3 hari, dia menyiapkan konsep awal. Dia riset mereknya, produknya, kompetitornya. Hasilnya bagus. Bahkan dia sendiri terkejut seberapa dalam dia sudah masuk ke proyeknya yang belum tentu jadi proyeknya. Di hari keempat, dia siap mengirim pesan pertama. Tapi sebelum mengirim, dia buka lagi akun media sosial merek itu. Dan di sana dia lihat bahwa mereka sudah memposting ucapan terima kasih kepada desainer yang terpilih. 3 hari yang lalu, Dira menutup laptopnya. Dia tidak marah, tidak menangis. Dia hanya duduk di kursinya cukup lama, menatap meja kerjanya yang penuh sticky note, berisi ide-ide yang tidak pernah keluar dari kamarnya. Malam itu dia membuka tab baru. Sebuah kursus tentang strategi personal branding untuk desainer freelance. Durasinya 12 jam, dia daftar. Dia pikir, mungkin itu yang kurang selama ini. Kursus itu tidak pernah dia selesaikan. Titik balik Dira tidak datang karena dia akhirnya merasa siap. Ia datang karena seseorang membuat keputusan atas namanya tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Pak Hendra, pemilik toko furnitur kecil yang pernah jadi klien Dira setahun sebelumnya, menyebut nama Dira kepada temannya yang sedang mencari desainer untuk merombak identitas visual tokonya. Bukan toko kecil, sebuah merek furnitur lokal yang sudah punya 3 cabang dan sedang bersiap membuka cabang keempat. Pak Hendra tidak bertanya dulu ke Dira apakah dia mau atau siap. Dia langsung bilang ke temannya, hubungi Dira, dia yang terbaik yang saya tahu. Dira menerima pesan itu pada suatu Senin pagi, dari nomor yang tidak dia kenal. Isinya singkat. Nama klien, nama proyeknya, dan 1 kalimat. Pak Hendra yang merekomendasikan kamu. Dira membaca pesan itu 3 kali. Yang dia rasakan bukan senang. Yang dia rasakan adalah sesuatu yang lebih mirip panik. Proyek itu terlalu besar untuk ditolak tanpa alasan yang masuk akal. Dan dia tidak punya alasan yang masuk akal. Pak Hendra sudah terlanjur menyebut namanya. Kalau dia mundur sekarang, Pak Hendra yang akan menanggung malunya. Dira membalas pesan itu. Bukan karena siap. Tetapi karena tidak ada jalan mundur yang tidak menyakiti orang lain. Minggu-minggu berikutnya adalah yang paling melelahkan yang pernah dia jalani sebagai desainer lepas. Kliennya punya pendapat yang kuat tentang estetika. Revisi datang hampir setiap hari. Ada satu momen di pertengahan proyek di mana kliennya meminta perubahan mendasar pada konsep yang sudah Dira kerjakan selama seminggu penuh. Dira duduk di depan laptopnya malam itu. Lama sekali. Tidak membuka tab baru. Tidak mendaftar kursus baru. Hanya duduk dan menatap layarnya. Lalu dia mulai mengerjakan ulang konsep itu. Proyek selesai 3 minggu kemudian. Kliennya puas. Tidak memuji berlebihan, tapi puas. Dan membayar sesuai kesepakatan. Malam setelah proyek itu selesai, Dira duduk lagi di kursi yang sama, di meja yang sama, dengan tab-tab browser yang sama. Tapi ada satu hal yang berbeda. Dia sadar bahwa selama 3 minggu itu, hal yang paling dia takuti tidak terwujud. Dia tidak gagal total. Dia tidak dipermalukan. Dia tidak terbukti tidak mampu. Proyek itu berat, tapi dia melewatinya, bukan dengan sempurna. Tapi dia melewatinya. Dia tidak tiba-tiba merasa percaya diri malam itu. Itu bukan yang terjadi. Yang terjadi adalah sesuatu yang lebih kecil dari itu. Dia menyadari bahwa ketakutannya selama ini bukan tentang proyek. Ketakutannya adalah tentang terbukti tidak cukup baik. Dan ternyata, satu proyek yang berat tidak cukup untuk membuktikan itu. Folder penawaran di laptopnya masih ada. Masih berisi 14 dokumen yang tidak pernah dikirim. Tapi malam itu dia membuka satu dokumen baru. Dan kali ini, dia menyelesaikannya. Yang menarik dari cerita Dira adalah bahwa dia punya pilihan untuk menunggu. Situasinya tidak sempurna. Tapi dia tidak dalam posisi terdesak. Dia masih punya klien lama, masih punya penghasilan yang cukup untuk bertahan. Menunggu adalah kemewahan yang bisa dia bayar, meski dengan harga yang tidak langsung terlihat. Tapi tidak semua orang punya kemewahan itu. Ada orang yang situasinya tidak memberi ruang untuk menunggu. Bukan karena mereka lebih berani, tapi karena tagihannya tidak ikut menunggu. Bagas Prasetyo tahu persis rasanya. Bagas bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik di Surabaya sudah 6 tahun. Gajinya cukup untuk dia sendiri. Tapi anak keduanya lahir pada bulan Maret tahun lalu. Dan tiba-tiba cukup bukan lagi kata yang bisa dia pakai untuk menggambarkan keuangannya. Dia tidak pernah berpikir serius tentang penghasilan tambahan sebelumnya. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak ada tekanan yang cukup kuat untuk membuatnya benar-benar melangkah. Tekanan itu akhirnya datang dalam bentuk tagihan rumah sakit, popok, susu formula, dan satu kalimat dari istrinya yang diucapkan bukan dengan marah tapi dengan lelah.
Kita perlu tambahan, Mas. Bukan bulan depan. Bagas punya satu kemampuan yang selama ini dia anggap biasa saja. Dia bisa menulis. Bukan menulis dalam arti sastrawi, tapi menulis yang jelas, runtut, dan mudah dipahami. Di kantor, dia sering diminta menyusun laporan karena atasannya tahu hasilnya pasti bisa langsung dibaca tanpa perlu diedit banyak. Seorang kenalan lama menghubunginya waktu itu. Kenalan itu punya usaha kecil dan butuh seseorang yang bisa membantu menulis konten untuk media sosial dan blog usahanya. Tarifnya tidak besar, tapi ada. Bagas mengiyakan tanpa berpikir terlalu lama. Bukan karena percaya diri, tapi karena tidak ada waktu untuk ragu. Mulai malam itu dia menulis setelah anak-anaknya tidur. Ruang tamunya yang merangkap ruang kerja jadi tempat dia duduk dengan laptop tua di atas meja makan. Lampu ruangan diredupkan agar tidak membangunkan siapapun, dan segelas teh yang sering sudah dingin sebelum sempat dia minum. Dia tidak pernah menyebut dirinya penulis kepada siapapun waktu itu. Kalau ditanya sedang apa, dia bilang sedang bantu kerjaan teman. Kata penulis terasa terlalu besar untuk sesuatu yang baru dia mulai dan belum dia yakini bisa dia lakukan dengan baik. Klien pertama Bagas tidak puas. Bukan tidak puas dalam arti marah-marah, tapi tidak puas dalam cara yang lebih melelahkan dari itu. Setiap tulisan yang Bagas kirim selalu dikembalikan dengan catatan. Terlalu kaku, kurang menarik, tidak sesuai dengan gaya penulisan yang diinginkan. Bagas tidak tahu apa yang dimaksud dengan gaya penulisan itu. Dia tidak bertanya karena tidak mau terlihat tidak profesional. Dia coba tebak sendiri dari contoh-contoh yang ada di media sosial kliennya. Revisi pertama datang kembali dengan catatan baru. Revisi kedua juga. Revisi ketiga membuat Bagas duduk di depan laptopnya sampai lewat tengah malam, membaca ulang tulisannya sendiri dan tidak bisa memutuskan apakah tulisan itu bagus atau buruk. Di minggu ketiga dia hampir mengirim pesan untuk mengembalikan uang muka dan meminta maaf. Pesannya sudah dia tulis, tinggal dikirim. Tapi dia tidak jadi mengirimnya. Bukan karena tiba-tiba yakin, tapi karena uang mukanya sudah terpakai untuk kebutuhan rumah tangga minggu itu dan dia tidak punya uang untuk mengembalikannya. Dia lanjutkan. Bukan dengan semangat, tapi dengan tidak ada pilihan lain. Proyek itu selesai. Kliennya membayar sisa tagihannya meski dengan nada yang tidak hangat. Bagas tidak tahu apakah itu berhasil atau tidak. Yang dia tahu adalah dia sudah selesai dan tidak ingin mengulanginya lagi dengan klien yang sama. Tapi kemudian ada klien kedua. Datang dari referensi kenalan yang berbeda. Usaha kuliner kecil yang butuh tulisan sederhana untuk mendeskripsikan menu dan cerita di balik usahanya. Bagas menulis dengan cara yang sama, gaya yang sama, kalimat yang sama-sama runtut dan langsung. Tidak ada yang dia ubah secara mendasar karena dia tidak tahu harus mengubah apa. Klien itu membalas keesokan harinya. Tulisannya pas banget, Mas. Tidak perlu direvisi. Kapan bisa mulai proyek berikutnya? Bagas membaca pesan itu beberapa kali. Yang dia rasakan bukan euforia. Yang dia rasakan adalah kebingungan yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tenang. Tulisannya tidak berubah. Orangnya tidak berubah. Yang berbeda hanya siapa yang membacanya. Dia menyimpan pesan itu bukan di folder laptop, tapi di dompetnya. Dicetak kecil dan dilipat di antara kartu identitasnya. Bukan sebagai bukti bahwa dia hebat, tapi sebagai pengingat bahwa penilaian satu orang bukan penilaian semua orang. Sampai hari ini dia masih menyebutnya sebagai keberuntungan, bukan keberanian. Dari Dira dan Bagas ada satu pertanyaan yang muncul. Apakah paksaan itu harus selalu datang dari luar? Dari referensi yang tidak bisa ditolak? Dari tagihan yang tidak bisa ditunda? Atau ada titik di mana seseorang bisa sampai ke tempat yang sama meski situasinya tidak memaksa? Lena Hartati mungkin punya jawabannya. Meski jawaban itu tidak sesederhana yang terlihat. Lena Hartati bekerja di bank selama 7 tahun. Bukan karena kecintaan pada pekerjaannya, katanya. Tapi karena gajinya stabil, tunjangan kesehatannya bagus, dan orang tuanya lega setiap kali dia menyebut nama kantornya di percakapan keluarga. Dia tidak pernah berniat keluar. Tidak pernah punya rencana besar tentang menjadi konsultan independen. Tidak pernah menghitung berapa yang bisa dia hasilkan kalau bekerja sendiri. Yang terjadi adalah kontraknya tidak diperpanjang, bukan karena kinerjanya buruk. Restrukturisasi, kata atasannya. Bahasanya rapi, tapi artinya sama. Lena tidak lagi dibutuhkan di sana. Surat pemberitahuan itu dia terima pada suatu Jumat sore. Dia baca 2 kali di mejanya sebelum melipatnya dan memasukkannya ke dalam tas.
Rekan-rekan kerjanya mengajaknya makan malam sebagai perpisahan. Dia pergi, tersenyum sepanjang malam, pulang dan tidak bisa tidur sampai subuh. Dalam kondisi seperti itu, orang mungkin mengira Lena langsung bergerak, langsung menawarkan jasa konsultasinya ke sana ke sini, memanfaatkan 7 tahun pengalamannya. Yang sebenarnya terjadi adalah dia menghabiskan 2 bulan pertama melamar pekerjaan di bank lain. Bukan karena tidak berani mandiri, tapi karena mandiri tidak pernah masuk dalam rencana yang dia bayangkan untuk dirinya sendiri. Jalur yang dia kenal adalah jalur yang sudah ada. Dan dia mencari jalur itu sampai 8 bulan berlalu dan tidak ada yang membuka pintu. Tabungannya menipis. Bukan habis, tapi menipis sampai di titik di mana dia mulai menghitung pengeluaran yang sebelumnya tidak pernah dia pikirkan. Di bulan ke-9, pada suatu malam yang tidak ada yang istimewa dari malam-malam sebelumnya, Lena membuka laptopnya. Dia tidak punya rencana besar malam itu. Tidak ada momen di mana semuanya tiba-tiba terasa jelas. Yang ada adalah kelelahan. Kelelahan dari terus menunggu jawaban lamaran yang tidak datang. Kelelahan dari memeriksa email setiap pagi dengan harapan yang semakin mengecil setiap harinya. Dia membuka aplikasi pesan, menggulir daftar kontaknya tanpa tujuan yang jelas, dan berhenti di nama seorang mantan rekan kerja yang dulu sering duduk di meja sebelahnya. Seseorang yang pernah mengeluh berkali-kali tentang sulitnya menemukan orang yang benar-benar paham laporan keuangan usaha kecil. Lena mengetik pesan singkat, tidak panjang, tidak formal. Hanya menanyakan apakah rekan lamanya itu masih butuh bantuan dengan laporan keuangannya, dan kalau iya, mungkin Lena bisa membantu. Dia kirim pesan itu sebelum sempat berpikir terlalu panjang, lalu menutup laptopnya dan tidur. Keesokan paginya ada balasan. Singkat juga. Isinya, masih butuh banget, kapan bisa mulai? Lena membaca pesan itu sambil masih berbaring di tempat tidurnya. Tidak ada sorak-sorai di dalam kepalanya. Yang ada hanya satu pikiran sederhana. Ternyata, bisa. Bukan ternyata aku hebat. Bukan ternyata aku sudah siap. Hanya ternyata bisa. Klien pertamanya adalah orang yang sudah mengenalnya bertahun-tahun. Bukan bukti bahwa dia luar biasa, tapi cukup untuk membuat dia tidak berhenti. Sampai hari ini, surat pemberitahuan kontrak yang tidak diperpanjang itu masih ada di laci mejanya. Dia tidak membuangnya. Bukan untuk mengenang kepahitan. Tapi karena di sudut suratnya, dia pernah menulis satu kalimat kecil dengan pulpen biru pada malam dia tidak bisa tidur itu. Kalimatnya hanya 3 kata. Sekarang apa lagi? Kalau saya perhatikan ketiga cerita ini, ada satu pola yang terus muncul. Dira tidak bergerak sampai situasi memaksanya. Bagas tidak bergerak sampai tagihannya tidak bisa lagi ditunda. Lena tidak bergerak sampai tidak ada lagi pintu lain yang terbuka. Ketiganya tidak bergerak karena merasa siap. Ketiganya bergerak karena pilihan untuk tidak bergerak sudah tidak tersedia lagi. Yang menarik adalah apa yang terjadi setelah mereka bergerak. Dira tidak langsung jadi desainer yang percaya diri. Tapi setelah proyek besar itu selesai, ada satu hal yang berubah dalam cara dia melihat dirinya sendiri. Bukan karena proyeknya sempurna, tapi karena dia sadar bahwa ketakutan terbesarnya tidak terwujud seperti yang dia bayangkan. Bagas tidak langsung yakin bahwa dia adalah penulis yang baik. Tapi setelah klien kedua itu puas, ada sesuatu yang bergeser. Bukan keyakinan penuh, tapi cukup untuk membuatnya tidak berhenti. Lena tidak langsung merasa bahwa dia sudah menemukan jalannya. Tapi setelah balasan pertama itu masuk, ada satu pikiran sederhana yang muncul. Ternyata bisa. 3 orang, 3 situasi yang berbeda, tapi satu pola yang sama. Rasa percaya diri tidak datang sebelum mereka melangkah. Ia datang setelah. Setelah melewati sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang tidak selalu berhasil dengan baik. Ia datang bukan sebagai hadiah atas keberanian. Ia datang setelah kita pernah berada di sisi lain ketakutan itu. Dan ternyata masih berdiri. Ini bukan soal memaksakan diri untuk terlihat percaya diri. Bukan soal pura-pura yakin sampai yakin sungguhan. Itu 2 hal yang berbeda. Yang terjadi pada Dira, Bagas, dan Lena adalah sesuatu yang lebih sederhana dari itu. Mereka bergerak, bukan dengan sempurna, bukan dengan yakin. Tapi mereka bergerak. Dan dari sana, sesuatu yang kecil mulai berubah. Otak kita tidak dirancang untuk merasa siap sebelum mencoba sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Itu bukan kelemahan karakter. Itu cara kerja otak yang sedang mencoba melindungi kita dari risiko yang belum dikenalnya. Menunggu sampai siap adalah instruksi yang datang dari tempat yang sama dengan instruksi untuk bertahan hidup.
Masalahnya adalah instruksi itu tidak punya tombol selesai. Ia akan terus aktif selama kita belum pernah melewati sesuatu yang membuktikan bahwa kita tidak akan hancur di sisi lain. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan bukti itu adalah dengan melewatinya dulu. Saya ingin bicara langsung sebentar. Bukan tentang Dira, Bagas, atau Lena. Tapi tentang kamu yang sedang mendengarkan ini sekarang. Kemungkinan besar ada sesuatu yang kamu tunda hari ini. Sesuatu yang sudah cukup lama ada di kepalamu. Mungkin sebuah penawaran yang belum dikirim. Mungkin sebuah percakapan yang belum dimulai. Mungkin sebuah langkah kecil yang terus kamu geser ke minggu depan karena minggu ini belum terasa tepat. Dan alasanmu masuk akal, seperti alasan Dira yang masuk akal. Seperti alasan yang selalu masuk akal kalau kita yang membuatnya untuk diri sendiri. Tapi saya ingin kamu tanyakan satu hal kepada dirimu sendiri. Bukan kapan kamu akan siap. Bukan apa yang masih kurang. Tapi ini, apa yang sebenarnya harus terbukti dulu sebelum kamu mau melangkah. Bukan pertanyaan yang mudah dijawab. Saya tahu itu. Tapi mungkin justru di sanalah jawabannya tersembunyi. Dari semua yang kita lihat hari ini, satu hal menjadi jelas. Rasa percaya diri bukan pintu masuk. Ia adalah hasil. Hasil dari sudah pernah melewati sesuatu, meski tidak sempurna, meski dengan tangan gemetar, meski bukan karena pilihan sendiri. Ia tidak datang sebelum kita melangkah, ia datang setelah. Dira tahu itu sekarang. Bagas juga. Dan Lena, yang sampai hari ini masih menyimpan surat itu di lacinya, tahu bahwa keberaniannya tidak pernah datang lebih dulu. Dan saya selalu percaya bahwa keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup. Kalau cerita hari ini terasa dekat dengan apa yang sedang kamu alami, bagikan ke seseorang yang mungkin butuh mendengarnya. Dan kalau kamu belum subscribe, tombolnya ada di sana. Sampai jumpa di video berikutnya.